Kami mengerti kekayaan alam Indonesia luar biasa. Dan kami yakin Indonesia adalah titipan Tuhan kepada generasi berikutnya. Kini, kami dalam sebuah misi untuk membawa Anda mengenali Indonesia. Membawa Anda ke dalam hutan. Mengenali aneka tumbuhan dan satwa di dalamnya. Membawa Anda ke dalam lautan. Menyelami keindahan alam, kecantikan, dan keunikan biota di dalamnya. Mengajak Anda berpetualang ke jantung-jantung peradaban adat dan budaya Indonesia. Mengenali Indonesia melalui cerita yang kami tuturkan dalam rangkaian gambar yang dipadu dengan apik. Kami ingin kekayaan Indonesia ini tidak hilang. Kami ingin hutan kita tetap hijau. Kami ingin lautan kita tetap sehat. Kami ingin satwa dan tumbuhan langka kita tetap terjaga. Dan kami ingin ragam budaya kita tetap terpelihara. Bersama Anda, kami yakin bisa. Bersama, menjaga dan mengenali kekayaan kita melalui pesan-pesan yang kami sampaikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada peserta webinar Rekam Nusantara Foundation, Konservasi Satwa Liar, Orang Muda Bisa Apa. Sebelumnya perkenalkan, saya Irwan Setiadi atau biasa dipanggil Irwan. Saya dari tim komunikasinya Rekam Nusantara Foundation. Nah, Rekam Nusantara Foundation adalah organisasi nirlaba yang punya kepedulian akan sumber daya alam di Indonesia, keanekaragaman hayati, budaya, dan juga kearifan lokal. Melalui apa? Melalui unit-unit kerja yang kami miliki, seperti kajian FRCI, kemudian ada konservasi burung rangkong, produksi konten Indonesia Nature Film Society, dan Natural Resource Crime Unit, itu pendampingan pemerintah untuk penegakan satwa liar dan satwa dilindungi di Indonesia. Oke, sebelumnya kita sudah bersama narasumber. Ada Bang Riki dari Rangkong Indonesia, nanti bisa menjelaskan ya apa itu Rangkong Indonesia. Terus kemudian ada Bang Faisal dari Indonesia Nature Film Society atau INFIS, nanti dia juga akan mengenalkan apa itu INFIS. Dan ada Via dari Fisheries Resource Center of Indonesia, nanti akan menjelaskan juga soal perikanan di Indonesia itu seperti apa gitu ya. Dan ada Mas Dwi, tapi sepertinya dalam kendala nanti ini menyusul ya. Oke, kita ke Rangkong Indonesia dulu kali ya. Bang Riki, silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Perkenalkan saya Riki Ramansyah. Saya dari Rangkong Indonesia. Itu salah satu unit riset dari Rekam Nusantara Foundation. Mungkin itu perkenalan singkat, Irwan. Selanjutnya Bang Faisal. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Abdulaziz. Saya mewakili salah satu unit di Rekam Nusantara, yaitu Indonesia Nature Film Society, atau biasa dikenal dengan INFIS, salah satu unit yang memproduksi audiovisual untuk isu-isu lingkungan. Seperti itu mungkin, Bang Irwan. Silakan selanjutnya Via.
Iya, selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Agavia atau biasa dipanggil Via. Di sini saya mewakili FRCI atau Fisheries Resource Center of Indonesia, yaitu unit dari Rekam Nusantara yang bergerak di bidang perikanan. Mas Dwi, apakah sudah bisa bergabung? Ya, terima kasih Mas Irwan. Baik, nama saya Dwi, saya mewakili dari NRCU, Natural Resources Crime Unit, sebuah divisi baru di dalam Rekam Foundation yang fokus pada penanggulangan kegiatan ilegal yang terkait dengan kejahatan lingkungan. Jadi saya mewakili kawan-kawan di sini untuk bisa memberikan pandangan kepada kawan-kawan semua. Terima kasih. Oke, sebelum ke diskusi, saya mau sapa dulu peserta yang sudah bergabung bersama kami di Ruang Digital pada malam hari ini. Terima kasih kepada peserta yang sudah masuk ke dalam sesi ini. Ada dari Sumatera, ada dari Pulau Jawa, tentunya ada dari Kalimantan, juga ada dari Nusa Tenggara. Hanya kita tunggu nih yang dari timur, dari Maluku sama dari Papua belum kelihatan untuk hadir. Oke. Kita akan diskusi dulu, tapi nanti teman-teman kalau ada yang punya pertanyaan, langsung aja taruh di kolom chat atau Q&A. Nanti kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Habis itu kita di akhir sesi akan ada absen juga, dan akan ada e-wallet bagi 10 peserta beruntung gitu ya. Nanti kita bisa beri e-wallet. Oke. Kita ke Rangkong Indonesia dulu deh, Bang Riki. Halo. Halo, Yawan. Ya. Gimana nih, Bang? Sekarang Rangkong Indonesia itu lagi ngerjain apa, atau program apa sih yang kira-kira tahun ini akan, atau yang sudahnya boleh diceritain nggak, Bang? Ya, Rangkong Indonesia saat ini melakukan program konservasi rangkong gading di bentang alam Kapuasulu. Nah, kenapa sih rangkong? Gitu. Ini pertanyaannya, kenapa rangkong? Kenapa tidak satwa lain? Nah, kita melihat bahwasanya rangkong ini memiliki nilai budaya, nilai di beberapa tempat dia menjadi lambang kepemimpinan, terus kegagahan kayak gitu. Nah, secara budaya di Indonesia itu dekat ya antara rangkong dan manusianya. Nah, akan tapi walaupun secara politik beberapa jenis rangkong menjadi maskot, menjadi lambang kayak gitu. Tapi semakin ke sini itu rangkong itu terancam punah kayak gitu. Nah, rangkong itu sendiri sih di Indonesia ada 13 jenis. Nah, 3 diantaranya itu endemik. Nah, dari hasil kajian yang dilakukan oleh Om Yoki, itu setidaknya di 2013 ada sekitar 6.000 kepala rangkong gading itu diambil, diburu gitu kan untuk dijual. Iya. Nah, padahal kita lihat lagi di Kalimantan itu sangat dekat loh, secara budaya gitu. Tapi ketika dia berhubungan dengan ekonomi sesaat itu luntur. Nah ini katakanlah di Dayak Punan itu Enggang Chula itu menjadi salah satu raja segala burung kayak gitu. Ya. Ini artinya kan ada kedekatan seperti itu. Tapi secara adat dia juga tidak ada belum ada aturan yang baku di adat bahwasanya burung ini dilindungin kayak gitu. Nah, padahal kita bermimpi di Rangkong Indonesia bermimpi dengan lahan dan hutan yang sehat dan dihargai beragam masyarakat di Indonesia itu bisa mendapatkan manfaat lebih dari keberadaan rangkong di sekitar hutan dan sekitar masyarakat itu. Ya, salah satunya ekowisata. Nah, ini upaya-upaya konservasi rangkong di Indonesia khususnya di Kapuasulu kita melihat ini ada
sesuatu nilai lebih daripada diburu gitu, yaitu melalui ekowisata Rangkong di ini kan ekowisata minat khusus itu. Ekowisata Rangkong di Indonesia belum ada, dan ini menjadi salah satu di Indonesia gitu pertama. Nah, tapi itu balik lagi, tidak mudah untuk mendorong kepada masyarakat untuk kegiatan ekowisata Rangkong ini, karena namanya membangun ekowisata itu tidak dengan waktu yang singkat, tapi perlu waktu yang panjang. Nah, mungkin di beberapa tempat seperti di Papua, terus di Jatimulyo itu memerlukan waktu yang panjang sehingga mereka bisa jalan dan mereka mendapatkan manfaat dari kehadiran burung di sekitar mereka kayak gitu. Nah ini, kenapa sih kenapa tidak yang lain nih? Kenapa pertanyaan kenapa ekowisata kayak gitu? Nah, sedangkan di masyarakat juga lambat untuk mendapatkan itu. Ya, karena kita melihat dengan di sini ya, dengan masyarakat adat menjaga hutan dan tapi belum mendapatkan manfaat lebih untuk mendapatkan ekonomi. Nah, di sini kita melihat peluang di sana kayak gitu kan. Itu sedikit yang cerita tentang ekowisata yang sedang kita kembangkan di Kapuasulu. Nah, Ya. itu kembali lagi itu tidak mudah. Akhirnya kita mencari skema, muncullah ide untuk adopsi Rangkong bersarang dan pohon pakan. Nah, ini tujuannya adalah untuk di mana sih kita bisa menjumpai Rangkong tersebut gitu. Lebih mempersiapkan ke arah sana. Gitu. Itu sedikit cerita tentang ekowisata gitu kan. Ya. Teman-teman juga kan pastinya ketika pengalaman teman-teman di lapangan gitu ya, ketika kita ngomongin juga konservasi di masyarakat, yang mana beberapa masyarakat masih punya mindset kalau konservasi yaitu pelarangan gitu, pelarangan gitu. Akhirnya belum kita masuk dan berdiskusi dengan mereka, tapi sudah mendapatkan penolakan ataupun masyarakat yang belum memahami mungkin gitu ya. Nah, itu gimana tuh Bang? Tantangan selama teman-teman Rangkong Indonesia mendampingi masyarakat di lapangan seperti itu. Ya, kita waktu itu ada survei survei terbesar di Kalimantan Barat untuk survei Rangkong. Itu ada salah satu lokasi yang menolak kehadiran kita. Walaupun kita baru penelitian ya, dan di situ mereka mengatakan kalau teman-teman masuk artinya masyarakat itu tidak bisa lagi mengakses hutan, tidak bisa lagi berburu kayak gitu. Nah, tapi kita akhirnya melihat bagaimana strategi kita harus masuk, yaitu dengan pendekatan persuasif, menyampaikan tujuan kita apa, dan ketika mereka ikut kita di lapangan, mereka melihat ada salah satu gang cula, dan kita foto waktu itu, dan salah satu mantan pemburu lah. Oh, ternyata burung rangkong ini di alam cantik kayak gitu. Sayang kalau ditembak. Nah, di sini ini peluang kita ketika dia bicara seperti itu, ya kita masuk gitu loh. Dan setelah pendekatan itu, apa sih kegiatan yang bisa mendapatkan nilai ekonomi? Ya, salah satunya itu tadi. Setelah penelitian, apa sih rekomendasi yang harus kita lakukan? Nah, upaya itu yang kita coba sampaikan ke masyarakat. Karena kita tidak ada kemampuan dan tidak bisa juga langsung, oh ini dilarang gitu. Ini tidak boleh ini. Ya, kita tidak akan diterima kalau untuk di sini gitu loh. Ya kita mensiasati seperti itu, gitu kan. Kan artinya juga di masyarakat itu ada stratanya gitu Bang ya, ada fungsi dari orang tua itu sendiri, terus dari peran-peran anak muda gitu. Ketika mereka juga akhirnya diajak ke lapangan gitu untuk melihat langsung potensi ataupun apa sih yang mereka miliki sebagai masyarakat yang tinggal di sekitar hutan gitu ya, yang mungkin sebelumnya belum terpikirkan untuk kita bisa menjaga spesies nih misalnya, atau menjaga hutan dengan ya itu tadi adanya upaya-upaya konservasi dari teman-teman Rangkong Indonesia yang dilakukan gitu ya di sana gitu.
Nah, sehingga kan konservasi juga akhirnya melibatkan semua orang gitu, semua kalangan gitu ya. Apalagi tema kita juga pada malam hari ini ya, orang-orang muda tuh penting juga gitu di isu konservasi gitu. Ya, sebelum lanjut diskusi lagi, saya mau menyapa kepada seluruh peserta yang baru bergabung. Terima kasih sudah bergabung di webinar pada malam hari ini. Kami Rekam Nusantara Foundation dalam memperingati Wildlife Day sedunia gitu ya. Kami ingin mencoba menceritakan apa sih upaya-upaya konservasi yang sudah kami coba lakukan untuk Indonesia gitu ya, baik dari spesies dan kawasan dan perikanan dan produksi konten itu sendiri gitu. Oke, lanjut Bang Riki. Berarti kan ekowisata, kemudian adanya pelibatan masyarakat di sana sehingga mereka mungkin baru memahami ataupun menyadari, oh rupanya bisa ya gitu dengan ekowisata yang mana memang itu tidak instan seperti berburu misalnya, atau teman-teman di lapangan punya strategi nggak sih yang alihkan deh gitu, kayak kebiasaan mereka, habit mereka yang pengennya instan jadi hal yang, kalau kayak ekowisata kan investasi sosial ya Bang Riki, berarti artinya mereka juga cukup panjang gitu prosesnya dalam mempersiapkan bagaimana sebuah daerah bisa jadi daerah yang sudah kuat gitu secara masyarakat secara kolektif gitu kan. Gimana tuh Bang Riki? Ya, kita juga karena bicara ekowisata itu kan harus idealnya adalah keterlibatan semua pihak ya. Jadi tidak hanya satu kalangan saja. Jadi di sini kita melihat karena ini di Kalimantan ada kedekatan budaya tadi itu. Akhirnya yang tetua atau tokoh-tokoh masyarakat di desa dampingan kita itu, karena ada juga wisata budaya, akhirnya mereka kita coba dorong untuk bercerita bagaimana sebetulnya kenapa sih burung rangkung itu menjadi lambang kegagalan mereka, kepemimpinan mereka kayak gitu. Tapi kapan nilai-nilai itu bergeser? Nah itu salah satu ini untuk melibatkan mereka. Nah sedangkan untuk anak muda ya kita melibatkan mereka secara langsung untuk pemantauan rangkong sedang bersarang dan juga di pohon pakan, dan tujuannya adalah menjadikan mereka guide lokal. Nah karena secara pengalaman di lapangan, pengetahuan mereka tidak kalah dengan seorang peneliti kayak gitu. Ya, pengetahuan lokal ya. Iya, pengetahuan lokal itu mereka kita lihat pengetahuan yang pakan rangkung itu berapa jenis kayak gitu kan, mereka paham ini dimakan loh, ini dimakan gitu. Nah ini yang coba kita kemas, kita dorong dengan kearifan lokal itu, keterlibatan masyarakat kayak gitu. Kita tidak merubah kearifan lokal mereka itu kayak gitu. Jadi secara budaya mereka juga kita tidak pengen merubah itu. Adanya pergeseran ya gitu. ketika teman-teman masuk. Iya, pergeseran itu. Dan kita selain itu juga kita melihat peran pemuda, apalagi sekarang teknologi juga udah berkembang pesat gitu. Nah, ada anak-anak muda yang menggunakan smartphone gitu kan. Dan mulai dari situ tuh kita coba mereka untuk campaign gitu. Dan juga kita ada resource kamera kita pinjamin mereka yang coba motret sendiri kayak gitu. Dan punya kebanggaan sendiri loh mereka ketika mereka motret terus ngelihat terus di print kayak gitu. Ya. Ada kebanggaan tersendiri. Nah ini ya peran bukan hanya pemuda di kota, tapi di kampung juga memiliki peran yang tinggi juga kayak gitu. Karena ada hobi yang moto-moto pakai handphone kayak gitu, kita dorong lah menggunakan kamera kayak gitu. Tapi kalau dari kebiasaan misalnya masyarakat tuh pengetahuan mereka soal ternyata kayak misalnya rangkong ataupun julang ataupun kangkareng yang ada di hutan itu kan juga berarti satwa liar gitu ya Bang Riki. Apakah ada pengetahuan atau pemahaman di mereka untuk mereka tuh ya udah hidupnya di alamnya gitu, yang mana nggak boleh diburu atau nggak boleh dipelihara. Itu pengalaman temuan seperti itu gimana Bang? Terkait si spesiesnya itu sendiri.
Ya, pada dasarnya sih mereka itu sangat dekat dengan keberadaan Rangkong. Dan di sekitar lokasi Dampeng itu, katakanlah Sungai Utik dan Dusun Pulan yang di Desa Batu Lintang itu, beberapa jenis rangkong itu masih kelihatan tuh terbang lewat rumah betang kayak gitu. Oh, Iya. Terus? Dan untuk julang jambul hitam yang sudah udah mulai kritis juga gitu kan, udah terancam punah, itu beberapa kali juga masih bisa kelihatan ketika dia melintas di sekitar rumah betang kayak gitu. Dan bahkan ada beberapa pohon pikus. Nah, ini cerita lagi pohon pakan utama Rangkong di masyarakat Dayak Iban juga mereka mengkeramatkan, tidak berani asal Ada terbang cerita pohon masyarakat pikus ya. gitu. Iya. Nah, ini akhirnya untuk anak muda, khususnya mahasiswa itu ada yang mengangkat gitu loh, secara ekologinya gitu. Gitu Iya. sih, Wan. Iya. Artinya memang sekarang kan juga digitalisasi juga makin dekat banget gitu ya. Belum lagi juga nanti kita ngomongin soal gimana sih pendokumentasian si konservasi ini sendiri gitu. Secara spesies saja mereka juga begitu kompleks dan luar biasa gitu ya, di alam perannya juga. Kita tidak bisa merasakan langsung di kota misalnya, tapi teman-teman di hutan pasti misalnya kayak, oh ternyata sekarang kehadiran mereka nih udah nggak ada, bahkan suaranya aja udah nggak terdengar gitu-gitu kan. Terus Iya. misalnya teman-teman ke dalam hutan, oh ternyata juga di radius berapa dari pemukiman mereka juga sudah tidak bisa ditemukan. Itu juga kan jadi perubahan-perubahan yang kayaknya ada apa nih gitu kan. Masyarakat sudah tidak dekat lagi misalnya dengan si spesies tersebut, terus teman-teman di lapangan juga sudah jarang untuk menemukan dan lain-lain gitu. Oke, mengingatkan lagi kepada teman-teman peserta webinar yang ingin bertanya, boleh di kolom chat atau Q&A, nanti akan dibantu sama rekan saya untuk himpun pertanyaannya ya. Dan sekiranya bisa ditanyakan langsung, kita bisa langsung saja nih, mumpung ada narasumbernya gitu. Oke, kalau terkait hobi gitu Bang, kayak misalnya anak mudanya pada seneng fotografi atau videografi untuk si spesiesnya ini, ada nggak temuan seperti itu? Tadi kan juga mencoba mendampingi mereka, gimana sih masyarakat tuh, oh rupanya juga ikut motret tuh senang, ikut ke lapangan tuh senang gitu. Hal-hal positif itu yang bisa digerakkan di masyarakat gitu. Pengalamannya Bang Riki. Ya, iya, untuk saat ini sih ada satu pemuda yang intens bersama kita, walaupun secara latar belakang pendidikan juga ya bisa dibilang tidak tamat SD, tapi secara pemahaman teknologi dan penguasaan kamera tadi untuk memoto spesies itu juga lebih cepat. Nah, ini salah satu potensi juga yang kita dampingin dan kita arahkan sebetulnya dari minat dia ini perlahan-lahan bisa menjadi hobi yang menghasilkan untuk mereka nanti kayak gitu. Ya, Ya, apalagi gitu di sih. era media sosial ya akan bisa Iya, betul. cepet banget gitu informasi sampainya kan. Ya, ya menarik. Oke, Bang Riki, kita diskusinya geser dulu ke Bang Faisal nih. Ngomongin dokumentasi juga kan pastinya beliau juga udah banyak pengalaman dalam mendokumentasikan satwa liar di alam gitu ya. Gimana nih Bang Faisal? Apa sih yang pernah teman-teman lakukan di INVIS gitu ya untuk mendukung upaya konservasi satwa liar di alam, khususnya untuk pendokumentasian audio ataupun visual? Oke, terima kasih Irwan. Selamat malam rekan-rekan yang sudah bergabung. Terima kasih. Ya memang betul ya, INVIS itu adalah salah satu unit yang bergerak untuk membuat konten audiovisual. Nah, kita punya fokus salah satu khusus untuk isu-isu tentang lingkungan, baik itu tentang hutan, spesies, dan masyarakat adat, terus kelautan dan sebagainya. Nah,
menarik tadi yang disampaikan oleh dari Rangkong Indonesia, bahwa memang salah satu spesies yang kita miliki yaitu rangkong terutama rangkong gading itu menjadi spesies yang sangat karismatik. Saya pernah punya pengalaman waktu itu dapat ikut dengan teman-teman untuk survei di lapangan dan secara langsung menyaksikan bagaimana burung si enggang gading itu ada di alam gitu. Luar biasa gitu, bahwa walaupun saya bisa bilang mendokumentasikan satwa liar itu punya tantangan tersendiri. Bisa jadi kita punya pengalaman dengan Bang Riki dan teman-teman di hutan berminggu-minggu nggak dapat apa-apa. Nah, itu juga jadi tantangan. Cuma saat kita ketemu, itu luar biasa sekali. Bisa melihat dia di alam, hidup bebas, dan dan kita dapat gambarnya itu, wah. Bahkan kalau sama teman-teman kita bisa adu. Saya dapat nih, kamu dapatnya. Nah, seperti itu. Jadi ada keseruan tersendiri gitu. Nah, dan salah satu hobi yang ada di teman-teman yang punya minat dengan dengan alam itu adalah pengamatan burung. Mereka bisa memotret, bisa ketemu memotret, itu sudah jadi sudah jadi pencapaian. Nah, saya punya pengalaman waktu itu membuat film dokumenter di Kampung Mingre di Pegunungan Arfak ya, waktu itu. Kebetulan kita bareng dan mendokumentasikan kegiatan salah satu fotografer yang cukup terkenal. Kalau teman-teman pernah menyaksikan Bird of Paradise karyanya Tim Laman, nah itu salah satu lokasi yang juga kita datangi. Nah, kita mengambil cerita tentang bagaimana masyarakat di sana itu punya manfaat, bisa mengambil manfaat dari satwa liar itu dengan tanpa mengganggu ataupun mengambil satwa itu. Salah satunya yang tadi disampaikan adalah dengan ekowisata. Gimana caranya? Bahwa ada demand atau misalnya ada permintaan untuk pengamatan burung yang memang sangat eksklusif. Jadi di sana setelah tanya-tanya untuk bisa datang ke sana itu waiting list-nya bisa sampai 2 tahun. Dan itu 2 tahun. Ya, 2 tahun. Dan itu selalu penuh. Nah, tamunya bukan dari Indonesia saja, bahkan kebanyakan dari mancanegara. Mereka booking hanya untuk melihat foto dan dan bisa mengabadikan momen itu. Nah, itu juga kan salah satu bentuk-bentuk pemanfaatan ya. Ini saya bisa share mungkin. Nah, ini foto waktu saya dengan Tim Laman dan Ed yang dari dari Cornell saat mengabadikan di daerah Mingre itu. Ini sebenarnya lagi nerbangin drone ya, berdua kayak balapan drone. Nah, lalu yang menjadi menarik adalah di sana ada perputaran ekonomi yang luar biasa. Yang dulunya masyarakat di sana hanya punya membayangkan uang berputar hanya 1 juta, 2 juta itu sangat berat gitu. Ini lokasinya jauh ya. Itu untuk ongkos ke sana itu butuh sekali berangkat 1 juta untuk mobilnya saja kalau kita catat. Nah, di sana itu untuk uang berputar puluhan juta itu sudah biasa.
hanya dari aktivitas ekowisata yang dilakukan di sana. Nah, mungkin videonya bisa dicek, ada di YouTube kita. Nanti linknya bisa ditampilkan ya di kolom chat mungkin. Seperti itu, Wan. Ya, berarti pengalamannya juga selain Rangkong pernah, terus di Papua pernah. Kalau nggak salah juga pernah yang di Sumatera tuh gajah ya, Bang? Gajah liar ya? Iya. Sebenarnya Gimana tuh? banyak pengalaman ya yang cukup melekat ya. Ya, Rangkong itu juga salah satu yang sampai sekarang saya tidak bisa lupakan gitu. Nah, waktu itu kita lagi survei sama Bang Arif, tangan saya gemetar waktu itu saat bisa memotret Rangkong Gading. Karena dicari-cari terus berminggu-minggu nggak ketemu, berbulan-bulan nggak ketemu, saat ketemu itu dan dapat fotonya itu luar biasa. Nah, saya mau share juga sebentar. Ini adalah foto waktu itu di Padang Sugihan namanya. Suaka Marga Satwa Padang Sugihan di Ogi di Palembang. Itu ada salah satu kelompok gajah yang mereka memang habitatnya berada di rawa-rawa. Cuman memang karena habitatnya terkurung dan waktu itu banyak desakan lingkungan di sana, mereka semakin mengecil populasinya. Kita waktu itu ada saya, Bang En, Irul, dan Rifki dengan para pendamping mencari gajah itu. Nah, saya beberapa kali pernah ketemu gajah, tapi pastinya gajahnya gajah yang bukan gajah liar ya. Jadi tidak punya pengalaman sama sekali bagaimana menghadapi gajah liar. Tapi kan kita harus nyari, kita harus dapat gambar. Jadi itu kita berjalan 1 hari, 2 hari, 3 hari, tetap nggak dapat. Nah, itu ada inisiatif dari Bang En untuk coba kita harus dapat, kita telusuri terus, jalan terus. Akhirnya hari keempat waktu itu kita bisa mendengar suaranya dari jauh. Dikejar, dan akhirnya mungkin posisinya cukup dekat, tapi kan itu kalau bisa dilihat di foto itu kan alang-alang ya. Walaupun jaraknya dekat, kita nggak bisa tahu di mana nih gajahnya itu. Itu yang bikin merinding adalah suara gajah. Kalau pernah dengar suara gajah yang bukan volume, yang frekuensinya rendah, dia kayak bergetar gitu. Seperti mobil truk yang sedang idle gitu. Nah, itu tuh semua indera yang ada di tubuh kita tuh merinding gitu dengannya, karena sangat karismatik gitu. Menjadi kameramen dan berada di posisi itu tuh kayak kadang bisa lupa gitu untuk merekam, untuk tujuan kita untuk mengambil gambar, kadang bisa lupa karena saking besarnya ya karismanya dari satwa tersebut. Saat ngelihat gajahnya, wah itu emang luar biasa sih. Suara pas dia meniup trompet itu, kita kalau nggak tahan bisa lari. Ini karena gajah liar ya, beda sekali. Nah, waktu itu kenapa bisa ketemu? Karena ada bantuan teknologi, kita terbangin drone, kita cari posisinya. Ini adalah gajah lihat drone keganggu nggak dia? Nah, ini juga ya tetap ada etikanya ya. Ya. Kalau saya nggak tahu tapi menurut saya ada etikanya supaya satwa liar itu tidak terganggu dengan aktivitas kita gitu. Jangan sampai juga salah satunya kan safety ya, keselamatan. Dia takut lari ke arah kita, ya selamat juga gitu. Nah, kita tahu posisinya, baru kita deketi pelan-pelan, kita ambil gambarnya, dan alhamdulillah kita dapat ini salah satu kelompok gajah. Kalau bisa dilihat ini di tengah ini ada salah satu anakannya.
menandakan bahwa kelompok ini masih berkembang biak gitu. Dan ini salah satu pengalaman yang nggak bisa dilupain gitu, menghadapi gajah liar dengan jarak mungkin nggak sampai 10 meter untuk mengambil gambar. Saat ngobrol sama Mahot yang sudah berpuluhan tahun menghadapi gajah liar, itu dia heran gitu, karena mereka bisa berani menghadapi gajah liar karena mereka juga menunggangi gajah gitu untuk mengcounter itu. Dan kita jalan kaki. Bukan karena jagoan, tapi karena nggak tahu gitu. Nah itu kan ilmu juga. Jadi fatal. Fatal juga ya. Cuman pengalaman pas ketemu bisa mengabadikan gambarnya dan dan mengalami itu perasaan yang luar biasa seperti itu. Oke, artinya tetap fotografi satwa liar juga tantangannya juga cukup besar gitu ya. Kalau tidak tahu atau bahkan kurang paham juga akhirnya akan kayak gitu. Nah, ini ngomongin soal satwa liar dan drone tadi untuk melihat si gajah itu tetap ada etikanya. Perkenalkan, nama saya Elsa Marianti Simamora, ingin bertanya bagaimana dampak negatif yang dialami satwa liar jika dipelihara manusia. Mohon ditanggapi. Ada yang mau menanggapi, Mas Dwi atau Bang Riki? Silakan Riki dulu. Oke Mas, kira Mas Dwi nih yang akan menjawab dan menanggapi. Ya, kalau namanya satwa liar, ketika dia dipelihara itu pasti akan merubah perilaku, itu pasti. Nah, katakanlah rangkong, kalau itu dipelihara, tadinya dia makan buah tikus, dan kalau dipelihara dipaksa makan nasi, katakan seperti itu. Nah, ini akan merubah perilaku keseharian. Dan ketika mau dilepas liarkan lagi, dia udah tidak ada insting untuk mencari makan alaminya kayak gitu. Itu sih kalau untuk pasti semua satwa akan mengalami itu ketika dipelihara. Mungkin Mas Dwi bisa menambahkan. Itu yang yang kita lihat di sini ya kayak gitu. Ya, makasih. Ada dua hal sebenarnya yang kita kan sering ya dengar ataupun baca ataupun mungkin lihat YouTube-nya ya, anak-anak muda gitu melihara satwa, dari satwa yang memang boleh diperdagangkan ataupun dipelihara, atau sampai dengan satwa yang sebenarnya tidak boleh diperdagangkan atau dipelihara, atau sebenarnya satwa yang boleh dipelihara dengan izin tertentu, tapi karena tidak adanya sosialisasi yang gencar dan merata kepada semua pihak, itu menjadi banyak opini yang berbeda-beda. Nah itu yang terjadi kan. Nah, jadi kembali lagi ke pertanyaan tadi ya, ketika satwa liar itu dipelihara, maka fungsi yang pentingnya dia di alam akan hilang, itu pertama ya. Jadi sebenarnya salah ketika orang melihara satwa di rumah, kemudian saya bilang, misalnya saya pelihara harimau ya, saya bilang harimaunya saya kasih makan enak kok, saya kasih daging yang segar dari tempat yang mahal gitu kan, dia terawat, dia sejahtera di dalam rumah saya gitu. Nah, itu kan kesejahteraan versinya orang kan gitu ya. Tapi si harimau sendiri dia akan tidak punya fungsi di alam, kan? Tidak punya perannya di alam. Itu yang harus harus dipahami oleh anak-anak muda gitu kan. Jadi jangan terjebak dengan retorika-retorika yang secara sepintas itu logis ya. Seolah-olah itu benar juga ya. Seolah-olah itu benar ya, Mas. Iya benar. Wah, ini benar ya. Harimaunya dilus-lus, disikat-sikat, dimandiin, dikasih makan yang enak gitu kan. Kan lebih bagus begitu daripada di hutan itu kan, belum kena jerat gitu kan, belum kena tembak dan sebagainya. Nah, jadi pola pikirnya jangan seperti itu. Satwa liar itu akan punya peran ketika dia di alam, kan? Bukan di dalam rumah gitu. Jadi itu yang harus dipertahankan. Nah, kalau orang punya ataupun anak-anak muda punya pikiran seperti itu, dia akan dengan sendirinya akan berpikir bahwa dia akan membiarkan satwa di alam ketimbang untuk dipelihara ataupun ditangkap gitu kan. Kita kan sering lihat ya di TV itu kan, bahkan mungkin minggu lalu ya ada rusa yang turun dari hutan lah masuk ke dalam jalan raya itu, bukannya diusir ke dalam habitatnya malah dikejar-kejar, ditangkap gitu kan.
Jadi keinginan untuk menangkap, memelihara, memanfaatkan itu sekarang itu masih bukan sekarang ya, dari dulu itu memang mayoritas dilakukan oleh kita ketimbang membiarkan mereka di alam, gitu kan. Itulah kenapa satwa liar kita sekarang ini, misalkan burung tuh ya banyak bisa kita lihat cuma di pasar burung saja, gitu kan. Karena kan kita para saintis ya riset di alam itu sudah susah, mereka ya risetnya di pasar burung karena di sana mereka bisa melihat jenisnya itu kan itu. Sampelnya sudah ada di situ gitu ya. Itu. Jadi itu saja poin pentingnya ya untuk yang satwa liar kenapa jangan dipelihara ya. Karena apa? Karena ada berbagai macam kategori ya, ada satwa liar, ada satwa domestik ya, ada satwa peliharaan ya, satwa kesayangan ke anjing, kucing itu nggak masalah itu kan. Satwa domestik, misalnya cattle ya, kerbau, sapi, kambing itu bisa dimanfaatkan proteinnya. Gitu. Tapi kalau wildlife ya emang itu tadi, memang sebaiknya ya kita pastikan itu tetap bertahan di alam. Gitu. Ya, ada peran lain yang harus mereka jalankan gitu ya di alam gitu ya Mas ya. Iya. Iya, ini juga nyambung tadi Egy Saputra, apakah sudah menjawab pertanyaan atau belum? Kenapa masih banyak yang memburu atau dijadikan aksesoris atau dijual? Mohon ditanggapi. Itu semoga jawabannya tadi dari Mas Dwi sudah merangkap itu ya. Oke. Bentar, ada pertanyaan lagi nih. Saya Ito dari Universitas 11 Maret. Wah, Universitas 11 Maret Solo ya. Ingin bertanya kepada tim Rangkong Indonesia. Kita ketahui bahwa burung enggang jenis enggang gading memiliki status krisis atau hampir punah. Bagaimana tanggapan masyarakat lokal mengenai status terancam punahnya enggang gading? Apakah nilai kebudayaan dari masing-masing jenis berbeda di mata masyarakat? Terima kasih. Silakan Bang Riki. Masih di mute, Bang. Sorry. Kita ketahui di masyarakat itu sendiri mereka pasti menyadari hal itu. Walaupun tidak secara terang-terangan mereka mengatakan ini udah terancam punah. Tapi mereka, ini 10 tahun yang lalu 2 kilo dari rumah itu masih kedengar. Tapi sekarang kita perlu waktu 2-3 hari baru kedengar suara rangkong gading. Nah, tapi memang untuk saat ini itu belum ada upaya yang bisa menjawab dan menggantikan rangkong diburu karena memiliki nilai ekonomi. Walaupun secara budaya itu mereka sangat dekat, sangat erat. Tapi itu budaya ini tadi karena melihat perekonomian di tingkat masyarakat itu luntur gitu. Nah itu mereka sadar bahwasanya ini udah mulai terancam punah kayak gitu. Tapi mereka sekali lagi di beberapa tempat itu belum melihat nilai lebih dari keberadaan rangkong itu sendiri gitu. Nah terkait jenis yang memiliki nilai budaya di tingkat masyarakat, ada kepercayaan juga gitu, katakanlah enggang kehingan itu dibagi masyarakat ketika dia berbunyi itu pertandanya akan hujan. Burung ini bisa memanggil hujan kayak gitu. Nah, ada beberapa bagian dari burung rangkong, kata rangkong gading, terus enggang cula itu dipakai aksesoris. Nah, tapi dulu bukan diburu secara masif, tapi ada bulu yang jatuh dari secara alami di hutan itu diambil untuk dijadikan aksesoris nari. Itu kan kalau dilihat ketika ada ritual adat, ada upacara adat, itu ada beberapa masyarakat adat menggunakan bulu ekor dari rangkong gading dan juga enggang cula. Tapi makin ke sini itu jadi sudah digantikan dengan katakanlah dari kayu kayak gitu. Jadi mereka udah mulai menyadari bahwasanya itu udah terancam punah kayak gitu. Oke, terima kasih Bang Riki. Semoga
jawabannya bisa menjawab ya. Nah, um, tadi juga sempat disinggung kan ekowisata gitu Bang ya. Apakah itu bisa jadi salah satu pilihan yang tepat untuk mengalihkan aktivitas yang memang perburuan atau pengerusakan hutan dan lain-lain sehingga masyarakat di daerah itu bisa memanfaatkan wilayahnya dengan potensi yang mereka miliki. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Ari di IPB. Ari dari IPB, sorry. Sudah sejauh mana pengembangan ekowisata minat khusus burung rangkong ini? Kemudian target pasarnya siapa? Karena seperti kita tahu pengembangan minat khusus ini tergolong sulit bagi masyarakat awam di Indonesia. Bagaimana edukasinya kepada masyarakat umum mengenai pengembangan minat khusus ini? Terima kasih. Silakan Bang Rifki. Masih di mute Bang. Bang Riki masih di mute. Sorry, karena terima kasih ya atas pertanyaannya dari Ari. Kayaknya saya juga kenal nih si Ari ini. Nah, sejauh ini untuk pengembangan ekowisata rangkong di Kapuas Hulu ini kita itu 3 tahun terakhir itu mempersiapkan lokasi objeknya di mana kayak itu, infrastrukturnya seperti apa, tracknya bagaimana. Nah, selain itu juga kita mendampingi masyarakat untuk penguatan kelembagaannya. Karena di tingkat masyarakat itu untuk kelembagaan yang mengelola ekowisata itu juga mereka ada kendala juga, tantangan kita ketika mereka ada konflik internal. Nah, ini konflik internal ini itu bisa 1 tahun atau 2 tahun lebih kayak gitu. Nah, padahal yang kita pengen itu katakanlah mereka dalam tahun ini sudah menyusun paket ekowisata sehingga paket ini bisa dipasarkan dan kita bisa menjalin kerjasama. Katakanlah untuk saat ini sama Indicon untuk jejaring ya, untuk pemasaran dan juga sama beberapa guide burung di Indonesia, salah satunya Caleb kayak gitu, Caleb Boas. Nah, ini kita coba masuk ke sana untuk menyasar siapa sih target. Ya, targetnya masyarakat Indonesia dan juga internasional. Karena ini masih barang baru lah ekowisata rangkong gitu. Gitu sih. Oke. Terima kasih Bang untuk Riki. ini ya, untuk masyarakatnya sendiri mereka juga menerima. Gitu. Ini kan ada yang belum terjawab tadi yang dari Ari. Bagaimana sih tanggapan dari masyarakat. Nah, ada juga itu kita bekerja sama masyarakat atas inisiatif mereka. Mereka pengen mengembangkan ekowisata rangkong. Nah, itu bukan awalnya bukan dampingan kita ya. Kita tidak bekerja di sana, tapi karena semangat dari masyarakat dan juga pemerintah desanya, akhirnya kita dorong. Walaupun lokasi mereka katakan hutannya tinggal 5% kayak gitu dari luas administrasi. Tapi karena semangat dan juga kita di sana masih potensi masih tinggi, akhirnya kita dorong itu ekowisata. Ya. Gitu. Ya. Semangat kolektif masyarakat juga ada gitu ya. Iya. Oke. Kalau persoalan kayak Bang Riki misalnya ke lapangan pernah nemuin langsung nggak temuan kayak ada yang lagi mau pergi berburu si burung rangkongnya atau menemukan jejak-jejak perburuan atau bahkan di perdagangan gitu-gitu pernah nemuin sendiri nggak? Ya, selama kita di lapangan yang pernah kita lihat itu masyarakat lokal itu untuk dikonsumsi jenis-jenis rangkong berukuran kecil.
Nah, itu biasanya mereka yang diburu tuh seperti kangkareng, terus apa namanya, unggang cula. Nah, ini masih kita temukan karena bicara bekerja sama masyarakat, mendampingi masyarakat itu kita tidak bisa langsung 100% merubah mereka, kebiasaan mereka. Karena kita lihat masyarakat Dayak itu tidak lepas dari interaksi ke hutan, berburu. Nah, tapi ini berburunya juga dibatasin. Nah, ini katakanlah kalau dulu dalam 1 bulan mereka bisa berburu 5 ekor. Nah, itu bisa nggak dikurangin? Kenapa harus dikurangin? Karena kita kita akan menjalankan ekowisata Rangkong. Kalau seandainya ini diburu terus, ketika udah semua sudah siap, katakan paketnya udah siap, terus ada tamu yang akan mau berkunjung, tampaknya nggak ada. Nah, di sini kita merubah pola pikir mereka. Tapi itu memang tidak gampang, tidak semudah kita bicara kayak gitu. Perlu pendekatan persuasif. Ya, itu tadi ketika mereka lagi minum kayak gitu. Nah, itu cara kita masuk. Nah, satu lagi, kenapa sih mereka masih berburu? Nah, ini mereka itu kalau kita lihat senampak angin di Indonesia itu kan tidak sepenuhnya diawasi oleh aparat. Peruntukannya untuk apa? Nah, ini regulasinya kan belum sampai sedetail itu gitu loh. Ya. Siapa sih yang mengawasin? Apalagi kita di sini di wilayah perbatasan. Itu minim sekali untuk pengawasan itu. Masih senjata api itu senjata angin terus yang rakitan itu masih mudah sekali beredar di sini kayak gitu. Aksesnya masih mudah untuk ini ya di masyarakat. Oke. Iya. Sebelum kita ngomongin regulasi dan gimana pengaturan dan lain-lain, mengingatkan lagi sama peserta webinar yang mau bertanya boleh di kolom chat. Nanti di akhir kita ada kuis untuk yang mau dapat e-wallet ya. Oke, kita udah ngomongin spesies liar dari terestrial, dari hutan, dari burung. Kita sekarang ngobrolin dulu ke dunia laut gitu ya. Di perikanan, Rekam Nusantara juga punya satu unit yang mengerjakan kajian soal perikanan berkelanjutan gitu ya. Mungkin nanti Via bisa lebih menjelaskan lagi soal Fisheries Resource Center of Indonesia atau FRCI. Halo Via. Halo Mas Irwan, suaranya masuk? Masuk. Silakan Vi. Iya, langsung aja ya. Ya, boleh. Perkenalkan bagi saudara-saudara semua. Perkenalan lagi ya, saya Agavia Kori Rahayu, biasa dipanggil Via, dan saya di sini mewakili Fisheries Resource Center of Indonesia, unit dari Rekam Nusantara yang bergerak di bidang perikanan. Nah, selain itu, bisa dibilang saya juga mewakili generasi Z mungkin ya, karena sebelum-sebelumnya ini mas-mas milenial semua ini. Di sini saya generasi Z sendiri, paling muda mungkin. Generasi Z Zoomer, kaum rebahan, saya bukan orang lapangan. Jadi, bisa juga bukan orang lapangan, nggak terjun langsung ke lapang, tetap bisa konservasi satwa liar. Nah, ya tema acara ini apa, orang muda bisa apa? Ya, orang muda zaman sekarang kan, ya tahu sendirilah ya, kayak gimana sih, ya rebahan lah kerjaannya gitu. Nah, pertama-tama saya mau jelaskan dulu sedikit tentang Fisheries Resource Center of Indonesia. Jadi, seperti sudah dijelaskan tadi, bergerak di bidang perikanan. Dan kalau dilihat dari mission statement-nya sih, FRCI itu memberikan alternatif analisis perikanan dan pengelolaan laut berkelanjutan berdasarkan data ilmiah. Agak ngeri sih ya kalau didengar dari itu, tapi intinya itu kami mengumpulkan data, mengolah data, lalu bagaimana agar data ini bisa menginformasikan kebijakan. Karena kalau kita lihat ini darat, ekosistem terestrial sama laut ini benar-benar berbeda. Kalau misalnya Rangkong, kita punya
Hutan di situ, oh ya, hutannya di situ, ada rangkong di situ, oh, oke. Tapi kalau laut, emang kita bisa bilang, oh ikan kamu di sini aja ya, kamu nggak boleh berenang ke sana? Ya nggak bisa. Jadi itu emang agak tricky di situ kalau kita mau konservasi laut dan perikanan. Jadi kalau dilihat dari FRCI sendiri, kenapa kami ada? Jadi kalau dari Indonesia sendiri perikanannya, kalau kita lihat aja nih misalnya dari yang kemarin terbit tahun lalu itu ada Kemenkp nomor 19 tahun 2022, itu tentang, intinya tuh tentang stok ikan. Jadi kalau kita lihat itu banyak sumber daya perikanan itu yang overexploited atau sudah dieksploitasi berlebihan. Selain itu juga di Indonesia ini sangat kaya lautnya, tapi sayangnya itu sudah banyak spesies-spesies tuh yang bisa dibilang terancam punah. Jadi kalau di sini FRCI sendiri, kami salah satu concernnya itu hiu pari, karena mereka adalah bisa dibilang top predator dalam ekosistem. Jadi kalau mereka hilang, ya lama-lama rantai jaring makanan itu bakal kolaps. Nah, selain itu juga kalau kami lihat tren perikanan, ikan yang ditangkap itu di beberapa daerah, misalnya kemarin kami ada proyek juga di NTB. Kalau dilihat ini trennya ikannya kalau ditangkap itu, yang ikan yang tertangkap itu makin lama makin pendek. Jadi kalau makin pendek berarti kan makin muda itu ikan yang tertangkap. Seperti itu. Nah, kalau FRC sendiri kami punya 4 program utama. Yang pertama itu adalah perikanan berkelanjutan dan manajemen kawasan konservasi. Jadi ada beberapa anak program di situ seperti Fisheries Improvement Program atau program peningkatan perikanan. Lalu ada juga konservasi ekosistem karbon biru. Dan kami juga mendukung pengelolaan kawasan konservasi. Selanjutnya, program yang selanjutnya itu ada Ocean Accounts, yaitu neraca sumber daya laut. Jadi, intinya itu menghitung kekayaan laut yang dimiliki oleh Indonesia, dan pada akhirnya ini akan digunakan untuk mensupport manajemen, apakah itu perencanaan tata ruang laut, atau kawasan konservasi, atau ya manajemen perikanan. Lalu yang ketiga, itu ada konservasi hiu dan pari, seperti yang sudah disinggung sebelumnya. Dan di sini Invis juga nih bisa cerita nih, soalnya di konservasi hiu dan pari juga Invis juga membuat ada film. Yang seri film itu kemarin ada Pantura Bercerita, ya Mas. Dan sebelumnya juga ada yang di Lombok itu Gili Maringkik. Itu tentang, ya. Iya. Dan program yang terakhir itu ada aplikasi ikan. Mungkin sekian dulu dari saya. Ya, oke. Gimana? Serta dari ngomongin hutan tiba-tiba kita ke laut. Terus ngomongin cerita konservasi begitu banyaknya ragam spesies liar di Indonesia gitu ya. Memang tugasnya ini jadi PR bersama sih untuk kita saling mengingatkan tentang potensi ataupun apa sumber daya yang kita miliki begitu banyak gitu. Nah, untuk konservasi sendiri tadi sempat disinggung ya via kalau FRCI itu juga hiu dan pari gitu. Ada yang mau ditampilin nggak? Coba kita lihat. Ada dikit sih Mas. Jadi mungkin sharing-sharing dikit aja ya. Ya. Kita share. Apa sudah terlihat? Sudah. Oke. Jadi kalau konservasi hiu dan pari sendiri, kami ini ada hiupari.id. Yang pertama yang awal-awal banget itu kami mulai dari kampanye sosial media. Dan ini ada hiupari.info, di hiupari.id ini ada di IG, bisa di-follow nanti. Silahkan di-follow. Jadi hiupari.id ini platform edukasi untuk ya ada di sini yang tertarik untuk dengan hiu dan pari. Dan selain itu juga ada dulu pernah tahun 2018 itu ada juga
kampanye kegiatan yang ke masyarakat luas. Kayaknya dulu Mas Irwan juga ada di situ yang Sobat Hiu Pari Goes to Campus. Ada 2018. Nah, iya. Tuh. Terus selain itu juga di konservasi hiu dan pari ini, ya karena FRCI ini mainannya data ya, jadi kami melakukan ada riset dan pendataan hiu dan pari, dan juga ada sosialisasi ke nelayan. Nah, di sini kami berpartner dengan nelayan, ada namanya local champion. Jadi local champion ini adalah nelayan lokal seperti nahkoda dan anak buah kapal ABK. Jadi dididik untuk gimana caranya mengambil data. Dan ini nih program Citizen Science. Jadi apa itu Citizen Science? Citizen Science adalah terlibatnya masyarakat awam yang bukan saintis, yang bukan akademisi dalam kegiatan sains. Apalagi mereka ini, orang-orang lokal ini kan tiap hari ya hidup di laut. Dan mereka ya seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kalau orang lokal ya pintar mereka, kita nggak bisa, kalau kita yang nggak bersentuhan tiap hari, meskipun kita belajar dari bangku sekolah, bangku kuliah atau apapun, belum tentu pengetahuannya sama seperti mereka. Dan jadi kemarin itu tanggal 11 Januari itu ada pelatihan pendataan perikanan mandiri. Ya. Untuk nelayan. Citizen Science ya, nelayan di Utara Jawa. Ya, sekilas sih saya juga bisa menambahkan dari VIA. FCI memang juga ada wilayah kerjanya di pantai Utara Jawa gitu ya, khususnya di salah satu kota di Jawa Tengah. Menariknya adalah ternyata nelayan itu orang lokal bisa ikut terlibat gitu di dalam upaya konservasi yang kita lakukan. Hanya memang kita perlu mensederhanakan mungkin ya di beberapa latar belakang masyarakat kita juga kan beda-beda gitu ya, untuk menawarkan mereka apa sih perilaku yang coba kita tawarkan gitu kan, ketika mereka sudah memahami tujuannya apa, kemudian ini adalah upaya konservasi seperti ini, pengelolaan gini-gini. Jadi mindset soal konservasi, pelarangan itu perlahan rupanya akan bisa beralih jadi ini ternyata pengelolaan gitu kan. Akhirnya timbullah Citizen Science ini, dan ini menurutku juga menarik. Kenapa? Karena ya memang data itu adanya di lapangan, di masyarakat gitu, yang mana mereka setiap hari tuh terlibat dengan itu gitu. Kalau kita kan hanya mengkolek dan mengolah gitu ya, dan ini bisa jadi rujukan atau acuan untuk sebuah skema peraturan gitu ya. Nah, kalau nggak salah tuh 2000 berapa sih Pantura bercerita tuh 2021 deh. Kita bersama nelayan, khususnya juga nelayan pari, nelayan hiu gitu di sana, melihat bagaimana mereka sehari-hari mendaratkan ikan itu, dan ya banyak ternyata gitu ya. Tapi kan kita tetap mencoba untuk melakukan pengelolaan supaya ikannya tidak habis di alam dan kita bisa memanfaatkan, tapi tidak juga membuat spesies tersebut menjadi langka gitu. Oke, kita ke Mas Dwi dulu. Mas Dwi, boleh ceritain soal gimana dan monggo Mas, silakan. Ya, terima kasih. Ya saya pikir kalau kita bicara tentang NRCU itu yang paling mudah ya unitnya yang ada di rekam. Artinya memang ini berdasarkan juga pada kebutuhan bahwa selain kita itu bisa memanfaatkan biodiversity ya, satwa tumbuhan, itu juga ada aturan-aturan lain yang memang harus dipatuhi gitu. Jadi intinya bahwa memang kita ketika melihat bumi ya dan isinya, itu ada yang bisa dimanfaatkan, ada yang bisa dimanfaatkan tapi kita harus hati-hati nih karena jumlahnya udah sedikit gitu kan, atau tidak bisa dimanfaatkan karena memang jumlahnya sudah populasinya sudah berkurang. Nah, itu yang sesuatu yang harus kita pelajari. Jadi kita sebagai anak muda ya, jadi saya coba untuk terus masuk ke dalam anak mudanya. Sebagai anak muda itu kan
banyak hal yang positif yang ada di mereka. Kalau saya bisa sharing ya coba, kayaknya harus update ya. Kalau saya bisa ngomong ya itu jadi kalau namanya anak muda itu kan dia punya kemampuan komunikasi yang bagus itu kan. Jadi sekarang dibandingkan yang dulu ya. Dulu ketika ditanya oleh guru kita akan sembunyi kayak kura-kura kan, kepalanya dimasukin di dalam tangan gitu kan. Nah sekarang justru mereka speak up gitu kan. Jadi mereka tidak ragu-ragu untuk angkat tangan gitu. Kalau dulu kita cenderung tuh supaya tidak kelihatan gitu kan di belakang pundak punggung orang gitu kan, supaya dia tanya guru. Sekarang enggak, mereka bisa speak up. Kemudian yang kedua tuh sekarang ini anak muda juga punya strong interpersonal skill gitu kan. Jadi mereka bisa membangun hubungan yang kuat dengan rekan-rekan kerja. Itu penting, kenapa? Karena kita bicara tentang wildlife conservation ya, kerja-kerja untuk penyelamatan satwa itu fungsi-fungsi kolaborasi dengan para pihak, dengan teman-teman sekerja, rekan sekerja itu penting gitu kan. Jadi selama ini kita selalu bicara tentang ini kurang koordinasi, kurang komunikasi, egosentris dan sebagainya, itu bisa di-reduce dengan adanya strong interpersonal skill tadi yang dimiliki oleh anak muda. Jadi mereka bisa membangun hubungan komunikasi yang kuat. Dan anak muda itu sekarang juga active listening ya, meskipun tadi Mbak Agavia bilang generasi rebahan ya, tapi mereka juga aktif mendengarkan, jangan mendengarkan TikTok ataupun mendengarkan YouTube ya, tapi mereka juga yang saya maksud dengan active listening itu adalah mereka punya ability to pay attention. Jadi mereka punya kemampuan untuk mendengarkan ya, menyimak begitu. Dan mereka juga kolaboratif, jadi mampu bekerja secara baik dengan lain-lainnya. Jadi ini kan hal-hal yang sebenarnya sangat bermanfaat untuk kepentingan konservasi. Apalagi kan World Wildlife Day sekarang ini kan kalau tidak salah temanya itu adalah partnership ya for wildlife conservation ya. Jadi partnership penting dan itu sangat mengena sekali dengan anak muda yang suka bergaul, punya kemampuan komunikasi yang bagus, bisa mendengarkan gitu kan ya dan sebagainya. Mereka juga punya empatetik ya, mampu untuk bisa memahami dan share feeling ya, share feeling itu artinya bukan tukar menukar, istilahnya apa ya, sharing ini perasaannya, apa yang ada di pikiran mereka. Mereka juga passion juga punya, jadi mereka tetap mendengarkan, meskipun banyak juga yang nggak passion juga banyak gitu kan, tapi juga ada bagian mereka yang mereka punya passion yang kuat itu. Serta juga tidak pernah berhenti untuk belajar, mereka punya kemampuan tuh keep track on things ya, jadi mereka punya kemampuan organizational abilities yang bagus juga, dan passion for learning, jadi mereka punya hal di mana mereka tidak takut untuk mengeksplor sesuatu yang di luar dari konteks ya, di luar dari tempurung yang melingkupi mereka. Jadi itu hal yang penting buat anak muda untuk bisa conserve wildlife gitu kan. Nah, kalau kita bicara tentang populasi di Indonesia sendiri juga ternyata ketika saya cek ya di ASEAN database itu ternyata jumlah anak muda yang ada di Indonesia itu ya dominan gitu kan, lebih banyak dibandingkan dengan yang jumlah yang anak-anak di bawah umur muda dan juga yang dewasa. Artinya apa? Mereka punya kemampuan, punya kemauan dan punya suara yang besar untuk bisa mengubah melakukan perubahan ya. Jadi yang kalau kita bilang anak muda ya, itu kan bisa jadi antara 10 sampai 24 tahun gitu kan, ataupun yang lebih dikit lah. Nah, itu ternyata mendominasi populasi di Indonesia. Artinya apa? Ketika mereka bersatu bersuara, itu pasti akan bisa membuat sebuah perubahan besar. Itu. Dan juga ya contohnya yang paling jelas tuh ya anak muda itu sangat teknologis sekali kan gitu kan. Jadi mereka bisa menyerap, bisa mengimplementasikan ataupun menggunakan teknologi dengan sangat efektif. Bahkan mereka juga bisa menciptakan teknologi yang bisa membantu tidak hanya mereka sendiri tapi juga semuanya. Nah, itu sangat bermanfaat untuk konservasi. Ya contoh yang gampang ya penggunaan sosial media gitu kan. Jadi ya, kita kan banyak sekali mendengarkan, membaca ya bagaimana sosial media itu bisa dimanfaatkan secara bijak ataupun tidak bijak. Kalau pemanfaatannya salah ya akan menjadi backfire, akan menjadi menyerang kita sendiri atau bahkan menyerang teman-teman yang lain atau bahkan keluarga kita dan sebagainya. Banyak sekali kan contoh-contohnya ya anak-anak muda yang berangasan, yang tidak bisa mengatur kepribadiannya, ternyata merembet kemana-mana ininya backfire ke mereka sendiri dan juga backfire ke lain-lainnya. Jadi
kalau digunakan secara efektif sosial media, maka akan membantu menyebarluaskan message gitu kan. Karena kita kan sering mendengar juga, misalnya contohnya ke satwa ya, ada banyak contoh di Indonesia itu kucing disakiti, ditembak, dibunuh, atau anjing dilempar ke sungai untuk kasih makan buaya, itu kan viral kan, dan kemudian akan mendapatkan respon dari masyarakat ya, dari pemerintah kita. Bahkan juga yang terakhir juga saya kadang juga nggak benar juga itu kalau saya boleh mengkritisi ya, yang kemarin contoh kasus ada pelaku yang ditahan karena menganiaya temannya, kemudian bapaknya diperiksa ininya itu kan kekayaannya itu kan viralnya karena memang ada suatu gerakan untuk bisa memviralkan itu kan, banyak sekali viral dan sebagainya. Bahkan KPK sendiri kan akhirnya bilang kita minta bantuan netizen untuk mencari dan viralkan aparat yang ataupun oknum yang punya kekayaan yang mencurigakan. Ya nggak benar juga itu kan urusan mereka, itu kan tugas mereka. Netizen itu membantu, bukan kemudian diserahkan ke netizen. Tapi setidaknya kan gini, bahwa anak muda dengan populasi yang besar, dengan meleknya teknologi mereka, dengan banyaknya mereka berinteraksi di sosial media, mereka punya kekuatan yang besar di dalam pertama menyebarluaskan informasi benar ya tentang wildlife conservation, tentang konservasi satwa. Kedua, bisa sebagai agen perubahan ataupun sebagai agen yang punya kemampuan untuk bisa menggali informasi gitu kan. Jadi mereka juga sebagai penggali informasi juga gitu kan. Jadi tanpa harus kita punya orang-orang ya, itu kita bisa menggunakan ataupun manfaatkan mereka sebagai agen ataupun penyumbang informasi. Gitu. Iya. Kayak misalnya NRCU ya, Natural Resources Crime Unit, itu kita core-nya adalah community involvement. Jadi bagaimana masyarakat berpartisipasi di dalam menyuarakan suara mereka ya, terutama anak muda, untuk bisa mendeteksi, mencegah ataupun menghindari hal yang sifatnya memanfaatkan satwa secara eksploitatif dan tidak sesuai dengan aturan gitu. Ya. Oke, ini juga tadi sambil nyambung penjelasannya Mas Dwi, ada yang tanya soal, bentar, Andayani Oerta, bagaimana tanggapannya terkait sempat viralnya pejabat tinggi negara yang diketahui menyimpan satwa liar yang diawetkan. Hal seperti itu bisa dianggap hal yang biasa di kalangan generasi muda. Langkah apa yang tepat untuk membangun narasi, untuk mengedukasi generasi muda di masa komunikasi bisa disebarluaskan dan cepat. Selain itu, dorongan politik apa yang perlu diperlukan generasi muda untuk mendukung kebijakan publik yang pro kelestarian lingkungan hidup, termasuk di dalamnya perlindungan satwa liar. Wah, ini pertanyaannya berat deh kayaknya. Silakan, Mas. Ya, kalau saya lihat itu kan merujuk pada kasus viralnya foto Bamsud ya, petinggi kita yang di meja sedang menggelar rapat dengan tamu beliau gitu kan. Yang itu viral ya, kenapa kok ada kulit harimau di atas mejanya, itu kan bukannya bagian tubuh harimau ataupun hidup tuh dilarang untuk dipelihara dan sebagainya, ya kan? Itu jadi viral gitu kan. Sebenarnya respon dari masyarakat netizen sudah menurut saya sudah luar biasa ya. Ada suatu hal yang mencurigakan ya, meskipun mereka tidak declare itu salah atau benar secara 100% ya, tapi melihat ada suatu hal yang aneh ya, itu sudah bersuara. Nah, yang harus sebenarnya yang harus itu sebenarnya sudah hal yang bagus loh, sangat bagus. Karena apa? Itu akan men-trigger kelompok lain ataupun instansi lain atau institusi lain untuk bisa bersuara kayak gitu. Nah, kalau kita bicara tentang kasus ini ya, Bamsud itu ya, dia terlihat di foto ada gambar seperti kok kulit harimau gitu kan. Nah, kan harus dipastikan tuh, itu benar nggak kulit harimau gitu kan? Apakah itu kulit harimau yang asli atau tidak gitu kan? Kemudian kalau itu kulit harimau asli, itu kulit harimau jenis apa, subjenis apa? Apakah itu harimau Sumatera, apakah itu harimau Bengal atau harimau Siberia? Ya, karena apa? Karena aturan ataupun undang-undang yang mengatur tentang kepemilikan bagian tubuh satwa dilindungi itu juga berbeda gitu kan di Indonesia. Ya. Jadi kalau sedikit saya bisa sampaikan di sini bahwa sebenarnya individu ataupun perusahaan ataupun kelompok bahkan pemerintah daerah itu mereka punya
kesempatan untuk bisa mempunyai izin sebagai lembaga konservasi, LK namanya, dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, tapi jenis satwanya tidak sembarangan kan itu. Kalau untuk harimau Sumatera itu bahkan seizin presiden itu bisa melakukan itu gitu kan. Tapi kalau misalkan ada orang yang pengen memelihara harimau Bengal gitu kan secara legal itu, apakah bisa? Ya contohnya kan ada Asyad itu kan, ya kan, dia kan banyak sekali dikutak-kutik oleh netizen kan, kok bisa memelihara harimau Sumatera dan harimau YouTuber. macam-macam gitu kan. Iya. YouTuber kan. Nah, dia juga bisa bilang, oh saya punya izin kok, yang saya pelihara itu harimau Bengal kok yang tidak dilindungi di Indonesia. Nah, artinya apa? Ternyata memang ada hal-hal yang harus disampaikan secara jelas dari otoritas ke masyarakat. Kenapa yang ini bisa memelihara, kenapa yang itu tidak bisa memelihara? Apakah itu terkait dengan jenisnya, apakah itu terkait dengan kong kali kong atau apa? Itu harus dijelaskan ya. Kalau pemerintah, kalau netizen sudah menyuarakan itu ya, memviralkan ada temuan indikasi ini, kemudian tidak direspon secara cepat oleh otoritas untuk menjelaskan secara clear, ya akan jadi sumir nantinya. Orang akan bertanya-tanya. Padahal netizen sudah memberikan umpan yang tepat nih. Ada kondisi seperti ini nih. Mana sih yang benar gitu kan? Nah, harusnya pemerintah juga menjelaskan kemudian kan. Jadi apakah dicek gitu kan? Ya kita nggak tahu ya bagaimana update dari kasus itu. Apakah kemudian kulitnya yang Pak Bams itu dicek asli atau tidak, jenisnya apa gitu kan? Apakah dia punya izin atau tidak, ya kan? Kalau punya izin, dia apakah mengikuti aturan atau enggak? Karena kalau kita punya izin sebagai lembaga konservasi, ya itu harus ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, gitu kan. Misalkan harus melakukan edukasi dan sebagainya. Apakah Pak Bamsud di dalam melakukan edukasi itu sudah benar gitu kan ya, menampilkan kulit harimau di meja makan untuk ini tamu itu, apakah itu betul edukasi dan sebagainya, itu harus dijelaskan. Siapa yang menjelaskan? Ya yang mengasihkan izin, kalau itu memang ada izinnya gitu loh. Jadi jangan dibiarkan netizen kemudian sudah menyuarakan suaranya ya, anak muda menyuarakan suaranya, oh ini kok kayaknya kok nggak bener nih karena itu kulit harimau. Kemudian tidak direspon dengan baik dengan verifikasi, dengan klarifikasi ya, bahwa oh Pak Bamsud itu sebenarnya tidak apa-apa kan, dia punya izin, dia legal, atau misalkan oh setelah kita cek ternyata itu kulitnya kulit palsu. Nah itu harus dijelaskan, kan nggak ada sampai sekarang ya. Ya cuma berputar-putar aja akhirnya apa isunya gitu. Nah itulah yang kemudian akan bisa melemahkan, mengurangi kepercayaan publik, trust masyarakat ya terhadap aturan yang ada. Sebenarnya aturannya bagaimana sih? Bagaimana sih apa itu menegakkan aturan gitu? Kan gitu akhirnya kan. Nah itu. Jadi jangan hanya upaya menegakkan aturan itu dimintakan ke masyarakat atau publik, tapi juga harus konsistensi pembuat aturan, otoritas yang punya kepentingan untuk menegakkan itu harus bergerak bersama juga gitu kan. Jadi clear nantinya. Kalau nggak clear nanti akan ada terus kasus itu, tidak akan selesai gitu ya, kayak gitu. Ya, menarik. Jadi apa ya? Harusnya dari kasus yang kemarin timbul viral itu yang punya peraturan juga bisa mengeluarkan semacam rilis atau apa gitu, atau bahkan dari kasus tersebut tiba-tiba tenggelam aja gitu Mas, tiba-tiba seolah-olah tidak terjadi apa-apa gitu. Nah ini dari Mbak Siska nih dari IPB menarik. Lanjutkan dari yang tadi Mas, menurut narasumber, mengapa konservasi saat ini masih terbatas pada kalangan tertentu? Bagaimana cara kita membuat konservasi menjadi hal yang lebih populer dan mainstream? Apakah teknik komunikasi dan media yang digunakan kurang efektif? Karena sepertinya jika kita memberikan kata konservasi, pasti lebih mengarah pada satwa terancam punah, dagangan satwa, dan perlindungan satwa. Terima kasih. Itu gimana Mas kaitannya dengan bagaimana kita bisa buat campaign soal konservasi yang lebih ringan, mungkin yang lebih sederhana gitu. Mas Faisal mungkin bisa ini, kan bagiannya beliau nih yang bikin media-media yang luar biasa menarik itu, ya. Iya nih. Coba Mas Faisal gimana, ini. Bang Faisal Ya. sama. Memang tugas kita bersama, bahwa saya setuju bahwa konservasi itu bukan milik siapa satu orang atau satu kelompok. Bahwa konservasi itu adalah milik bersama dan tanggung jawab bersama. Nah, tapi yang jadi permasalahan adalah kenapa sih konservasi ini menjadi isu yang di nomor 2 kan, nomor 3 kan? Karena mungkin yang pertama adalah si konservasi ini belum menjadi suatu kebutuhan yang
mendesak gitu bagi masyarakat, terutama masyarakat yang ada di kota. Ada suatu istilah bahwa paradigma bahwa apa yang dilakukan di kota itu sebenarnya tidak berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan. Ada paradigma seperti itu. Padahal sekecil apapun yang kita lakukan, baik itu kita di dekat hutan ataupun jauh di luar hutan, misalnya pola konsumsi kita itu sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hutan. Nah, jadi tidak ada tuh istilahnya bahwa itu tanggung jawab orang-orang yang ada di dekat hutan saja, gitu, atau misalnya yang bersinggungan dengan satwa aja, bahwa konservasi itu milik bersama. Nah, ini juga yang menjadi PR kita, bahwa konservasi itu juga harus bisa dinikmati, bisa dekat dengan masyarakat. Kita selalu mengupayakan bagaimana caranya kita memproduksi audiovisual itu yang bisa diterima oleh berbagai kalangan. Dulu konservasi istilahnya kolot sekali gitu. Mungkin belum maksimal, tapi kita selalu berupaya seperti itu supaya konservasi ini sangat dekat dengan masyarakat. Tujuannya adalah supaya semuanya juga memiliki rasa yang sama terhadap konservasi, punya rasa tanggung jawab yang sama. Nah, salah satu yang menjadi pembelajaran yang menarik adalah misalnya konten ini mungkin kan di media sosial yang sering saya lihat ya. Kalau dulu kan awal-awal kemunculan sosial media, Instagram atau apa, itu kontennya adalah konten-konten joget, apalah, terus sesuatu yang wah ini hype gitu. Tapi lama-kelamaan saya memperhatikan bahwa ini menuju ke arah yang lebih baik gitu, bahwa konten yang ada di media sosial itu juga semakin ke sini masyarakat butuh sesuatu yang informatif. Gitu. Tapi informatif ini kan arahnya kemana-mana. Gitu. Ada yang senang otomotif, ada yang senang ke apa, ke alam, ada yang senang ke apa, ya itu kemana-mana. Nah, kita sebagai orang yang sangat peduli, yang punya kepedulian terhadap konservasi, itu juga bisa berkontribusi dengan ayo kita memproduksi konten-konten yang bisa membangkitkan rasa ketertarikan kita terhadap konservasi itu sendiri. Contohnya mengenal alam yang ada di sekitar kita. Nggak perlu jauh-jauh. Kita punya hobi untuk memotret burung, kita coba potret, kita coba mengenali, kita jadikan itu sebagai sebuah konten di media sosial kita. Itu juga bisa mendorong teman-teman sekeliling kita ataupun lebih luas lagi untuk benar bahwa konservasi itu dekat dengan kita. Mungkin itu yang ya, saya. Pak Faisal. Mbak Siska, mungkin saya juga menambahkan sedikit dari Bang Faisal ya. Bagaimana kampanye ataupun soal konservasi itu digigit gitu ya sama masyarakat. Mbak Siska mungkin bisa lihat di akunnya @rangkong Indonesia @rangkong.id sama Sobat Hiu Pari gitu ya. Kami mencoba menerjemahkan bahasa konservasi seringan mungkin, sesederhana mungkin gitu ya, dengan audiens yang lebih muda gitu ya saat ini, karena sosial media kita banyak digunakan oleh generasi millennials dan Z gitu ya, 18-24 dan 25-34 gitu, yang mana keragaman jenis informasi semua sudah tersedia di media sosial gitu, dan kita melalui Rangkong Indonesia ataupun Sobat Hiu Pari bikin konten-konten yang ternyata kita bisa bikin dari perilaku burung rangkong ini seperti apa, kemudian kita sederhanakan, kita bikin mini infografis dengan kata-kata yang tidak terlalu akademis misalnya, itu dapat cukup banyak atensi yang masuk ke akunnya Rangkong ID gitu ya, terkait si pelestarian burung enggang ini gitu. Tinggal bagaimana sebenarnya kita mau menyuarakan sebenarnya kita itu berdiri di mana gitu.
apakah kita adanya di penyandertahuan atau misal kita hanya di edukasinya atau kita mengajak ke mereka ke target audiens kita untuk yuk kita coba perilaku ini gitu, lebih ke hal-hal yang kita tawarkan perilaku kepada mereka gitu, bukan kepada hal-hal yang sifatnya memaksa gitu ya, tapi kita mencoba menawari mengadopsi perilaku dari ternyata dengan tidak memburu rangkong itu alam akan seperti ini. Kita coba kasih juga penjelasan kepada mereka yang tadi sempat disinggung sama Mas Dwi juga, pemuda Gen Z itu lebih bisa mendengarkan gitu ketimbang generasi-generasi sebelumnya. Karena saya juga pernah baca di 2 report kalau nggak salah di IDN Media yang bikin soal report kecenderungan anak muda dan generasi milenial dan Z. Ternyata dari 2 tentang usia ini mereka juga banyak yang menyukai lingkungan hidup gitu, yang mereka aware, mereka tuh tahu gitu harus melakukan apa. Hanya kan kita saat ini di jajaran politis ataupun pemimpinan kebijakan masih banyak diduduki oleh generasi-generasi boomer gitu ya, atau di atas 34. Ini kita bukan jadi ngomonginnya lintas generasi gitu ya, tapi gimana juga akhirnya orang muda bisa karena kita kan pemuda nih yang paling rentan ya dari semua yang terjadi gitu. Ketika misalnya kepemimpinan 4 tahun, 5 tahun selesai, tapi kan anak muda akan terus merasakan bahkan sampai tua nanti, mungkin saja saat pemuda yang sekarang usia 21, dia di usia 31, burung rangkong sudah sama sekali tidak ada di alam gitu. Satwa-satwa liar di Indonesia mungkin juga sudah punah gitu. Karena apa? Anak muda adalah kaum yang paling rentan dan mendapat keburukan gitu ya dari yang diwariskan ke kita ini sekarang gitu. Oke, kita sudah berjalan 90 menit, 1 jam 90 menit. Nanti akan ada absen di kolom chat. Rupanya kita terbatas dengan waktu ya teman-teman. Semoga di lain waktu kita bisa melakukan webinar lagi. Tapi sebelumnya nanti ada absen yang di-share. Kita juga mau main quiz dulu ya. Sebelum nanti ada closing atau ada pertanyaan yang belum bisa dijawab, mungkin teman-teman bisa buka di browsernya. Websitenya itu joinmyquiz.com, kodenya 491800, atau bisa cek di chat box, nanti di situ ada link dan ada kode gitu. Teman-teman bisa ikutan kuisnya. Nanti 5 orang teratas akan mendapatkan e-wallet ya. Bahkan teman-teman akses. Udah ada di chat box ya. Silakan teman-teman yang mau ikutan kuis. Ada 10 pertanyaan, nanti teman-teman bisa jawab. Kita bisa ikutan kan, Iwan? Boleh. Kayaknya seru nih kuisnya ini. Ada Lumayan. baru pertama kali lihat kuis seperti ini. Lima orang pemenang dapat e-wallet at 50.000. Nanti saya transfer. Udah mulai nih. Belum ada yang masuk ternyata guys. Linknya masuk ke quizzes.com, joinmyquiz.com, kodenya 491800. Ayo teman-teman ikutan kuisnya yuk. Join myquiz.com, kodenya 491800.
Oke, sudah ada 43 orang. Mari kita mulai ya. 3, 2, 1. Ding, 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 ding. Silakan. Ini cepet-cepetan berarti, Wan. Cepet-cepetan ada 10 pertanyaan, isinya soal materi yang tadi kita sampaikan. Wah, udah ada yang 3 nih. Kalau yang kuning berarti salah atau benar? Benar, yang salah tuh merah. Untuk teman-teman yang mau absen, ada di kolom chat, nanti ada di linknya di situ. Untuk sertifikat juga akan kami kirimkan secara online. Kemudian teman-teman bisa isi daftar hadirnya ya. Selamat buat Mentari yang jawab benar semua. Oke, teman-teman bisa bantu catat ya. Nomor 1 ada Mentari N. Belum selesai deh, bentar. Oke, kita sudah dapat hasil akhirnya. Nomor 1 Mentari N, nomor 2 Bebek. Bebek mohon kirimkan nama lengkap dan email dan nama lengkap dan WhatsApp, nanti bisa saya hubungi. Kemudian yang ketiga ada Juan. Terus yang keempat itu ada Haryo. Yang kelima itu 491800. Boleh diganti namanya atau dimasukkan ke kolom chat ya. Oke, selanjutnya ini tadi ada pertanyaan via dari Juan deh kalau nggak salah ya. Dia nanya soal, ini pertanyaan terakhir ya, habis ini kita closing. Halo semuanya, salam kenal, saya Juan dari UI. Pertanyaan untuk Kak Via, bagaimana kesadaran nelayan terkait konservasi satwa laut? Adakah unique story atau local wisdom dari para nelayan yang pernah ditemui terkait konservasi atau satwa di laut? Thanks. Iya, makasih pertanyaannya. Jadi, kesadaran nelayan ya. Nelayan itu, kalau kita bicara mau pendekatan ke nelayan, nomor 1 itu harus menguntungkan mereka. Jadi kita, ini balik lagi ke yang tadi ya, kita tuh nggak bisa main larang-larang. Dan kalau soal local wisdom, kalau dibandingin sama anak kuliahan itu, wah nelayan itu jauh lebih pintar dari kita. Jadi misalnya nih,
kalau musim tertentu mau mancing ikan, ikannya ada di mana. Udah mereka tahu itu jari nelayan ini. Kalau kita ikut kapal nelayan ini, kadang-kadang jari nelayan ini tahu lebih banyak, bisa nunjukin oh ikannya ada di sana daripada misalnya dengan kita yang dengan belajar, karena emang kita nggak ini ya, karena apalagi kalau tinggal di kota terus belajar dan apa, kalau dibandingin dengan jari nelayan itu tunjuk nelayan oh di sana ikan, itu bisa kalah jauh. Tapi ya kembali lagi kalau kita mau ngomongin konservasi, pertama nelayan itu kan nomor satu, nelayan cari ikan buat apa? Buat makan. Kalau makan ya berarti untuk ikannya itu ditangkap untuk penghasilan mereka. Nah kalau kita main larang-larang kan nggak bisa. Jadi kalau kita mau konservasi, strateginya gimana? Ya pertama libatkan mereka biar mereka bisa berpartisipasi, misalnya kayak citizen science kemarin. Jadi kita nggak bisa jadiin mereka itu penjahat di sinilah gitu. Orang mereka tinggal di situ, mereka cari makan di situ, kok tiba-tiba jadi penjahatnya mereka. Jadi mereka tuh harus dijadikan mitra. Dan kalaupun misalnya ada pembatasan penangkapan perikanan, mereka welcome kok, asal kita tuh punya alasan yang jelas. Kalau tiba-tiba dilarang dan kita ngerasa dengan kita menyampaikannya itu kayak kita tuh lebih superior dari mereka, ya ntar mereka mempertanyakan. Jadi misalnya kalau kita mau melarang, kita harus memberi alternatif dan tidak bisa merampas ini mata pencaharian mereka. Jadi misalnya kalau mau perbaikan stok ikan, itu kalau ikannya yang gede-gede ditangkepin semua, terus habis, terus kan mereka nggak bisa memproduksi telur-telur lagi, ikan yang kecil lagi. Tapi kita nggak bisa 100%, oh nelayan nggak boleh nangkep ikan. Jadi alternatifnya misalnya dari kontrol penangkapan, jadi dari alat tangkapnya lah. Jadi kalau jaring itu ada ukuran jaring, itu tuh ukuran jaring, mata jaring itu mempengaruhi selektivitas. Kalau makin kecil berarti kan ikannya yang tertangkap ikan makin kecil, makin muda, makin gede. Nah seperti itu. Oh ada pertanyaan lagi ya? Masih berlanjut nih. Ruang laut, karena dari tadi ngomonginnya terestrial mulu. Ya. Untuk para nelayan, apakah ada edukasi bagi mereka agar bisa menangkap ikan dengan benar seperti itu? Karena takutnya nelayan tidak tahu apakah ikan ditangkap itu dilindungi atau tidak, walaupun ikan yang mereka tangkap itu adalah mata pencaharian mereka seperti itu. Takutnya mereka menangkap ikan itu tidak terkontrol. Iya. Kalau soal edukasi, ya memang harus diedukasi. Seperti yang kemarin kami ada program ini, di Pantura tuh ada edukasi, ada yang nggak boleh menangkap itu ikan parimanta, mau bula dan manta itu udah nggak boleh. Jadi asal kita bilang ke mereka, oh ini spesies ini dia nggak boleh ditangkap dan kenapa, itu nelayan welcome. Asal ya itu tadi, kita nggak boleh menjadikan mereka kayak penjahat dan merampas mata pencaharian mereka. Jadi nomor satu itu edukasi, dan dua partisipasi, partnership, kira-kira seperti itu. Oke, menarik ya diskusi malam ini. Rupanya sudah 24:06. Sepertinya kita harus segera closing nih. Kita mulai dari teman-teman dulu kali ya. Kira-kira orang muda bisa apa sih untuk konservasi, untuk apa yang lebih baik gitu ya. Dimulai dari Via deh, boleh. Nanti gantian. Halo, Vi. Silakan Vi, closing statement orang muda bisa apa? Oke, orang muda bisa apa? Ya, memberikan perspektif dari generasi Z ya. Kalau orang muda generasi Z itu cenderung sangat conscious, sangat sadar terhadap isu-isu, tapi lebih ke arah nggak tahu bisa ngapain. Jadi yang pertama-tama harus dilakuin, nomor satu,
edukasi diri sendiri dulu. Kalau udah punya kesadaran, pasti ada dorongan untuk tahu lebih lanjut, untuk mengerti ini itu. Ini nomor satu, pertama, edukasi diri sendiri untuk mengerti isu-isu yang ada. Dan nomor dua, mungkin bisa edukasi orang-orang di sekitar. Dan yang ketiga, ini kalau masalah konservasi ini kan cenderung masih identik sama turun lapang, kita kampanye begini-begini. Tapi ya paradigma itu harus diubah karena konservasi itu tidak hanya terbatas di lapangan saja. Jadi kalaupun misalnya karena saya orang perikanan ya, kalau untuk orang di luar dunia perikanan, apaan sih ini perikanan, ikan laut, nggak ngerti apa-apa. Lihat ikan juga nggak tahu, ini bedain ikan darat sama ikan laut juga nggak tahu, ini ikan gabus tuh ikan darat apa ikan laut ya, kan nggak tahu tuh. Jadi benar-benar nggak tahu, masih gelap, kita harus ngapain? Ya minimal nomor satu, jadilah orang yang conscious dan bertanggung jawab dengan apa yang kehidupan kita sendiri, kita masing-masing yang emang realistis bisa kita capai. Misalnya dari sampah, kalau kita tahu ada masalah sampah ya kita janganlah menyumbangkan terhadap masalah itu. Kemudian misalnya nih, karena dari perikanan ya, kalau kita sebagai konsumen gimana sih bisa bertanggung jawab? Kita memperhatikan ada namanya eco-label. Jadi kalau di produk perikanan itu ada eco-label, itu ada sertifikasinya, biasanya sertifikasi internasional. Jadi kalau produk-produk perikanan yang ada eco-labelnya itu berarti udah terjamin produk itu dia ada traceability. Jadi traceability itu ketertelusuran. Jadi setiap tahap dari ditangkap, masuk ke cold storage, distribusi, dan lain-lain itu bisa dilacak. Dan ada jaminan bahwa ikan itu ditangkap secara sustainable, ditangkap secara berkelanjutan, dan tidak mengancam keberlanjutan spesies tersebut. Jadi itu yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau pengen lanjut lagi kampanye, bisa lewat sosial media. Apalagi anak zaman sekarang kan kerjaannya ya paling ya saya ngerti sendirilah, duduk scroll TikTok gitu. Bisa kali misalnya bikin konten, memviralkan apa gitu, seperti yang sudah tadi disebutkan nah, selanjutnya, kalau emang benar-benar mau masuk ke isu, maka ya bisa melakukan riset. Kalau ada kalian orang yang dalam bidang ilmu, apakah ilmu kehutanan lah atau perikanan, atau juga bisa menyumbangkan dari bakat minat kalian sendiri. Misalnya kalau dari saya sendiri, saya bukan orang lapangan, saya bakatnya bakat menggambar kebetulan. Jadi di FRCI ini selain saya jadi staf komunikasi dan staf riset penelitian, juga menjadi ilustrator saintifik. Jadi kalaupun kalian bukan bidang sains, tapi semua bakat dan minat ini bisa disalurkan untuk konservasi, seperti itu. Itu sih dari saya. Siap ya, terima kasih. Sekarang ke Bang Riki, baru ke Bang Faisal, terakhir ke Mas Adi. Oke, konservasi satwa liar orang muda bisa apa? Nah ini menarik ya. Pada dasarnya anak muda itu memiliki banyak peran ya, apalagi dengan perkembangan teknologi yang sudah semakin canggih ini. Mudah sekali untuk memviralkan sesuatu yang tadinya tidak terlihat, masih di dasar, ketika peran pemuda dalam hal ini konten kreator itu naik ke permukaan. Nah, begitu juga dengan konservasi satwa liar. Nah, bicara ini kan di Indonesia ini masih sangat hanya beberapa satwa liar yang menjadi primadona. Nah, kalau seperti rangkong ini masih sedikit terlupakan, gitu. Nah, peran apa saja yang bisa diambil? Ya tadi yang hobi fotografi itu bisa mendokumentasikan burung rangkong di alam, di mana tempatnya. Oh, ternyata ini ada ekowisata. Nah, di situ mereka bisa memiliki peran itu. Nah, yang
tadinya hobi riset itu juga bisa gitu menjadi peneliti. Tidak bicara konservasi itu tidak hanya sebatas satu topik saja, tapi banyak hal yang bisa dilakukan oleh kaum muda. Nah, kita melihat satwa liar itu indah di alam. Nah, ini sangat penting ya. Dia indah di alam karena peran mereka sangat tinggi bagi fungsi ekologis di hutan. Nah, bicara konservasi ini menarik lagi. Konservasi itu tidak hanya sebatas satwa liar dan satwa terancam punah, tapi hutan yang menyediakan air itu juga harus dikonservasi, gitu loh. Nah, di tingkat masyarakat itu kalau di masyarakat Dayak Iban itu ada namanya Kampung Galau. Kampung Galau ini bahasa sederhananya mengkonservasi satu kawasan hutan, menjaga kawasan hutan itu supaya sumber air mereka itu terjaga, sumber air bersihnya. Ini mungkin itu sih closingnya. Ya, Bang Riki, terima kasih. Bang Faisal, boleh singkat aja? Masih di mute, Bang? Masih di mute? Oh ya, maaf. Ya saya akan singkat saja karena biasanya anak muda nggak mau yang ribet-ribet kan. Yang pertama adalah terkait dengan konten ya. Mari kita membuat atau membanjiri lah istilahnya dengan konten-konten yang mengedukasi, terutama terkait dengan konservasi. Kita tahu bahwa Indonesia ini punya banyak sekali kekayaan biodiversitas yang bisa nomor 1, nomor 2 atau apapun. Cuman itu tidak ada apa-apanya jika kita sendiri, apalagi anak muda, tidak punya kebanggaan terhadap itu. Jadi mulai ayo bersama-sama kita buat konten terkait terkait alam, terkait satwa, apapun yang bisa bermanfaat. Dan selanjutnya adalah anak muda itu adalah agent of change ya, atau dia bisa menjadi sesuatu yang bisa merubah di lingkungan sekitarnya. Jadilah teman-teman dimanapun berada itu bisa menyuarakan suara-suara konservasi. Entah itu dengan yang hal kecil tadi kata Pia, tidak buang sampah, gitu. Menghemat sumber daya, tidak boros dan segala macam, itu bisa berdampak besar, apalagi bisa mengajak teman-teman atau orang sekitar yang ada di lingkungan untuk ikut dalam gerakan-gerakan tersebut. Jadi kita coba membangun konten informasi yang bermanfaat dan bisa memberikan impact yang positif terhadap lingkungan. Bisa memberikan dampak seperti itu sekitar ya. Oke. Mas Adi, silakan Mas. 3 menit lagi. Ya, terima kasih. Jadi ya tadi yang kita bicarakan ya bahwa memang mahasiswa, anak muda termasuk mahasiswa ataupun yang masih dalam skala ukuran umur yang muda itu memang punya kekuatan untuk bisa mengubah dunia ataupun secara nasional ya. Kita kan ingat ya, misalkan zaman dulu tuh ada Tritura, kemudian ada reformasi 98, kemudian yang baru-baru yang bisa kita itu adalah penolakan BBM kan, kemudian juga undang-undang tentang perubahan pengkebirian KPK kan, nah itu kan hal-hal yang sebenarnya harus utamakan oleh anak muda ya. Nah, artinya apa? Artinya anak muda itu memang punya peran besar untuk bisa mengubah kan, agent of change tadi dibilang oleh Mas Faisal. Tinggal bagaimana mereka harus dipenuhi otaknya dengan wildlife conservation ya, konservasi satwa. Supaya apa? Supaya ketika ada hal-hal yang tidak benar, ada hal-hal yang perlu mendapatkan masukan dari mereka, atau ada hal-hal yang perlu mendapatkan power dari mereka untuk bisa mengubah situasi yang ada, itu mereka sudah siap gitu kan. Jadi tidak tercerai seperti sekarang gitu kan. Mereka pemikirannya masih ide-ide tentang konservasinya masih belum nyatu. Karena apa? Karena memang edukasi tentang konservasi yang harus digalakkan juga itu kan. Itulah kenapa ada Mas Faisal, ada Mbak Gavia, ada Ricky, dan ada Mas Irwan kan, untuk memberikan masukan pada anak muda kita. Karena apa? Ketika sudah selesai oke ya mereka dengan ilmunya tentang konservasi,
bisa menjadi gerakan yang akan mengubah situasi ketika memang dibutuhkan mereka gitu. Jadi saya tidak menyarankan sebuah gerakan demo-demo itu enggak gitu, tapi memang ada tahapannya ya. Ketika diingetin secara verbal nurut, oke. Diingetin secara agak keras nurut, oke. Kalau nggak nurut ya mereka pasti akan turun gitu kan, anak-anak muda itu ketika memang sudah sama persepsinya tentang perlindungan satwa di Indonesia. Itulah kenapa kita tidak hanya mendorong mereka untuk bisa berbuat ya, tapi kita ya sebagai orang yang saya pikir lebih paham tentang isu konservasi, tentang isu penyelamatan satwa dan tumbuhannya, itu bisa terus-menerus memberikan masukan kepada mereka ya. Ketika lembaga yang kita harapkan bisa memberikan masukan ke mereka itu tidak bisa secara maksimal memberikan, ya peran kita yang akan memberikan mereka. Nah, itulah dibutuhkan passion, dibutuhkan daya tahan ya, endurance ya, dan dibutuhkan tadi kolaborasi antar pihak gitu kan. Jadi untuk bisa memastikan anak mudanya siap dan anak mudanya bisa menjadi agen perubahan tadi gitu. Oke, terima kasih. Demikian closing dari para narasumber. Izinkan saya juga menyimpulkan beberapa poin ya. Kontribusi apa sih yang bisa dilakukan oleh orang muda gitu ya. Saya mencoba melihat tadi diskusi dari awal sampai akhir, 3 hal yang kita bisa kontribusikan gitu ya. Yang pertama, orang muda itu bisa memengaruhi sektor kebijakan gitu ya. Yang pertama private sector bagi pemangku-pemangku kebijakan yang bisa menerbitkan sebuah kebijakan yang hasilnya dari mana sih? Dari kajian yang sudah kita lakukan, dari hasil riset yang sudah kita dapatkan, itu yang bisa jadi kajian bagi private sector tersebut. Terus yang kedua, itu di kolektif masyarakat. Gerakan-gerakan kolektif, semangatnya itu kan cukup deras gitu ya, apalagi kita ngomongin semangat perubahan gitu. Pasti anak muda ataupun orang muda bisa menjadi inisiator ataupun bahkan bahan bakar gitu ya untuk menghidupkan gerakan-gerakan kolektif itu di ranah masyarakat. Nah, dari diri sendiri tentunya kita bertanggung jawab terhadap ilmu pengetahuan gitu ya. Apa yang kita tahu, apa yang kita ketahui bisa kita kasih ke teman-teman dekat atau ke saudara atau ke lingkungan terdekat untuk upaya-upaya penyadartahuan tentang konservasi itu sendiri gitu. Nah, semoga dari kegiatan hari ini tidak jadi akhir diskusi kita soal konservasi satwa liar dan turunannya gitu ya. Semoga juga kita bisa hidup berdampingan dengan satwa liar, dengan mereka bisa menjalankan perannya di alam, manusia bisa menjaga habitatnya, kita bisa memanfaatkan sumber daya alam secukupnya tentunya, dan kita bisa mendapatkan manfaat secara sosial dan ekonomi, agar kita bisa hidup selaras dan lestari. Itu dari saya, Irwan. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kau dan aku dilahirkan, bumi diciptakan untuk semua makhluknya di dunia. Meskipun usia tak abadi, engkau keringkan bumi. Meskipun ditunggu anak dan cucu, engkau lukai bumi. Sudah tak terhitung mereka yang kelaparan, kehilangan rumah kebun dan hidup tanpa masa depan. Menuntutlah
agar disambut dengan cinta dan kasih-Nya di surga. Yang kelaparan, kehilangan rumah kebun, dan hidup tanpa masa depan. Bersujudlah, kembalikan hutan. Bersujudlah, kembalikan sungai agar didoakan bumi saat menuju surga. Runduklah, bersujudlah, merunduklah, ingatlah kita, bumi bukan hanya hari ini. 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 Bumi bukan